sama ibadah ini. Ibadah apa? Salat. Sampai disuruh 50 waktu sehari semalam. Akhirnya terakhir cuma 5. Kemudian dikatakan hiya khams wa hiya khamsun. Dia 5 waktu tetapi pahalanya seperti 50 waktu. 5 waktu tapi pahalanya seperti 50 waktu. Dalam hadis yang lain juga tatkala ada seorang sahabat datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya punya permintaan. Apa permintaanmu? Kata dia, aku ingin menemani engkau di surga. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin menemani engkau di surga. Kata Nabi, awa ghairu dzalik? Apakah tidak ada permintaan yang lain? Kata dia, huwa dzak, saya inginnya itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni ala nafsika bi kathratis sujud. Kalau begitu bantulah aku untuk berdoa kepada Allah dengan kau sendiri harus banyak sujud. Kau harus banyak sujud supaya bisa menemani aku di surga. Jadi di antara hal yang sangat memudahkan seorang naik di derajat yang tinggi di surga adalah memperbanyak sujud, memperbanyak salat. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, innaka lan tasjud sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta anqa biha khati'ah. Tidaklah kau sujud satu kali sujud saja kecuali derajatmu akan dinaikkan dan akan dihapuskan dosa-dosamu. Ya. Jadi seorang kalau semakin banyak sujud, semakin tinggi derajatnya si Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin orang-orang di dunia tidak menghargai dia, tidak menghormati dia, tapi dia terhormat di sisi Allah kalau dia banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ibadah salat ini ibadah yang sangat agung, langsung menyambungkan seorang dengan Rabb-nya. Ya, tatkala dia sujud, dia bisa bermunajat kepada Allah dalam sujudnya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya. Jadi ini menunjukkan semua bahwasanya salat adalah ibadah yang sangat agung. Oleh karenanya para ulama ya berselisih dengan perselisihan yang sangat kuat tentang hukum orang yang meninggalkan salat, ya, tidak salat sama sekali. Maka jumhur sahabat, bahkan seluruh sahabat mengatakan orang yang tidak salat sama sekali, orang ini bukan orang Islam. Bukan orang Islam. Tetapi ada khilaf yang muncul belakangan di kalangan para ulama mazhab. Banyak di antara mereka mengatakan orang yang meninggalkan salat karena malas tidak sampai kafir. Tetapi kalau kita kembali kepada riwayat-riwayat, dulu para salaf, para sahabat menganggap orang yang tidak salat bukan orang Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu waktu ditikam kemudian dia terkapar, kemudian dalam kondisi terluka akan meninggal dunia, dia sempat berkata, la hadza fil Islam liman taraka salat. Tidak ada bagian dari Islam bagi orang yang meninggalkan apa? Salat, ya. Baik, kita dalam waktu yang singkat ini kita ingin membahas tentang bagaimana tata cara salat yang benar, ya. Karena kita ingin bisa salat sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallam telah mengatakan, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, ini berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kita mengikuti tata cara salatnya. Bahkan dalam sebagian hadis Rasulullah SAW sampai salat di atas mimbar supaya kelihatan di atas mimbar. Kalau dia sujud dia turun, nanti dia naik lagi ke atas supaya dilihat oleh para sahabat agar mereka bisa mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai tentunya dari awal, ya. Kita mulai dari tentang niat, ya. Ada pembahasan tentang masalah saf, masalah iqamah, tapi kita mulai dulu dari tentang salatnya. Yang pertama, masalah niat. Rasulullah SAW jelas bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung daripada niat. Maka seorang tatkala salat dia harus niat. Dia harus tentukan dia salat apa. Dia harus tentukan dia salat apa. Apakah salat wajib? Apakah salat sunnah? Karena dengan niatlah itulah terbedakan, ya, antara salat wajib atau salat sunnah. Ya. Dan niat, namanya niat tempatnya di hati. Karena niat, ya, kalau sudah keluar bukan lagi namanya niat. Niat orang tahu niat mana di hati. Kalau sudah diucapkan itu bukan lagi namanya niat. Oleh karena jumhur ulama, ya, menyatakan bahwasanya niat tidak dilafalkan. Karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat sama sekali. Sahabat jumlahnya ribuan, tidak seorang pun dari mereka tatkala salat mengucapkan usolli atau nawaitu, tidak pernah. Dan Nabi juga salat dalam begitu banyak salat dengan berbagai macam salatnya. Salat fardu, salat wajib, salat sunnah dengan berbagai macam modelnya, salat musafir, salat mukim dan macam-macamnya, tidak pernah juga Rasulullah SAW diriwayatkan mengucapkan usolli, ya.
Dan Rasulullah SAW bersabda, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Maka kalau kita ingin salat yang terbaik, kita berusaha salatnya seperti salat Nabi. Dan ternyata Nabi tidak pernah diriwayatkan melafalkan apa? Niat. Demikian juga para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Padahal di antara ibadah yang sering mereka lakukan adalah salat. Seandainya Nabi melafalkan niat, pasti sudah diriwayatkan oleh banyak sahabat karena mereka benar-benar perhatian tentang bagaimana tata cara salat Nabi. Mereka perhatikan bagaimana takbirnya Nabi, tangannya di mana, sampai diriwayatkan bagaimana rukuknya, bagaimana duduknya, tangannya letakkan di mana, jarinya diisyaratkan, semuanya diriwayatkan dengan detail. Nah, kalau Nabi ternyata setiap salat melafalkan niat, pasti sudah banyak hadis yang meriwayatkan. Kalau solat ini niatnya begini, solat ini niatnya begini, namun ternyata tidak diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan sunnahnya tidak melafalkan niat. Sunnahnya tidak melafalkan niat. Ustaz, apakah ada ulama yang menganjurkan melafalkan niat? Diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahwasanya beliau melafalkan niat, atau dipahami oleh perkataan beliau bahwasanya beliau menganjurkan melafalkan niat. Karenanya tidak, memang ada khilaf ya, tapi khilaf ini lemah. Ya, yang benar bahwasanya tatkala salat tidak perlu melafalkan niat karena tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita dapati sebagian orang gara-gara melafalkan niat terkadang timbul was-was. Terkadang timbul was-was. Beberapa kali saya salat samping saya diulang-ulang, usolli. Baca lagi. Usolli ya. Sebenarnya kalau dia pun usolli tidak usah besar-besar, cukup dia sendiri ya. Tapi terkadang suaranya besar ya, akhirnya mengganggu di samping kanan kirinya ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, kalaupun yang berpendapat tentang dianjurkan melafalkan niat. Jadi ulama Syafi'iyah menganggap ini bukan sunnah tapi dikatakan sebagai mustahab, dianjurkan. Karena kalau sunnah berarti ada contohnya dari Nabi. Tapi mereka tahu melafalkan itu tidak ada contoh dari Nabi. Tapi mereka mengatakan dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Mereka punya dalil, kata mereka, agar semakin mengkokohkan niat. Maka niat yang di hati dikokohkan dengan apa? Ucapan, supaya memantapkan, memantapkan. Ya, tapi kita bilang sebaik-baik petunjuk salatnya Nabi. Nabi tidak pernah begitu, maka kita tidak usah begitu. Nah, kalau untuk memantapkan, kalau taruhlah kita mengikuti mazhab Syafi'iyah, bahwasanya memantapkan niat dengan mengucapkan, maka tidak perlu keras-keras. Cukup kita ucapkan secara lirih. Ya, maka kalau ada yang keras-keras itu pun salah dalam mazhab Syafi'i. Cukup dengan suara yang lirih. Tapi saya katakan lagi, meskipun masalah khilafiyah, yang benar tidak perlu melafalkan niat. Justru terkadang sebagian orang ingin mantapkan, bahkan terkadang terjerumus dalam was-was ya. Ulangi usolli ya. Akhirnya terkadang agak besar suaranya, ganggu sebelah kanan, ganggu sebelah kiri ya. Maka yang benar tidak perlu dilafalkan karena niat tempatnya, namanya niat ya dalam hati. Kita tidak tahu niatnya apa ya. Kalau dia diomongin berarti ketahuan dong. Ya. Kita niat tempatnya di hati. Dan sebagian ulama mengatakan niat diambil dari nawa. Nawa artinya biji dalam korma tidak kelihatan. Ya, tidak dalam apa? Dalam buah dalamnya tidak kelihatan. Tetapi menghadirkan niat perlu. Sebelum kita salat kita ingin salat ini, dalam niat kita sudah niatkan dalam hati karena Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kalau niat dilafalkan secara keras, buat apa? Anda mau kasih tahu orang di samping, dia tidak perlu tahu niat Anda. Anda mau kasih tahu Allah, Allah sudah tahu. Terus mau kasih tahu siapa? Berarti Anda kan hanya ingin memantapkan. Kalau ingin memantapkan tidak perlu dibesar-besarin. Cukup lafalnya lirih. Ya, kalau dibesarin itu sudah salah karena kalau dibesarin mau kasih tahu siapa. Ya, saya juga tidak mau tahu ente mau ikhlas atau enggak, bukan urusan saya ya. Allah pun sudah tahu niatmu kayak apa. Yang benar tidak perlu dilafalkan niat, tetapi kita akan ini masalah khilafiyah, tidak perlu kita ribut masalah ini ya. Kalau ada orang salat pakai usul ya udah biarin aja. Kalau kita mau diskusi secara ilmiah, tidak perlu masalah ini kemudian menjadi dipeributkan. Kali ini ada mazhab, memang mazhab Syafi'i seperti itu dan itu mazhab yang berjalan di negeri kita. Kemudian sebelum takbiratul ihram tidak ada bacaan-bacaan khusus. Tidak ada bacaan-bacaan khusus. Ya. Saya lihat sendiri sebagian orang, saya kemarin salat ada imam mau salat dia baca dulu qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Jadi bacaan sebelum salat, padahal Nabi tidak pernah mempraktikkan demikian. Mungkin niatnya bagus. Saya baca qul a'udzu birabbin nas supaya setannya pergi. Ya, mungkin ya. Ya. A'udzu birabb qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dia baca supaya setan apa? Lari ya. Ya sebenarnya tidak perlu karena Nabi tidak pernah mencontohkan. Nabi langsung mengucapkan Allahu akbar. Kemudian
Jangan lupa menghadap kiblat. Menghadap kiblat adalah syarat salat. Barang siapa yang salat tidak menghadap kiblat, maka salatnya tidak sah. Ya. Kecuali orang yang ada uzur. Adapun kalau kita salatnya salat sunnah dan kita dalam kondisi safar, maka kita tidak harus menghadap kiblat. Menghadap mana saja tidak mengapa. Dan pendapat yang benar tidak perlu diawali dengan menghadap kiblat. Contohnya kita naik bis. Bisnya menghadap mana langsung saja Allahu Akbar. Sebagian ulama berpendapat demikian. Pertama kali menghadap kiblat dulu baru nanti apa? Terserah kemana. Tapi pendapat yang benar tidak perlu. Langsung saja kita dimanapun berada kita langsung Allahu Akbar tatkala kita sedang safar. Kita di pesawat, kita di atas bis, ya. Kita di atas motor, bisa enggak? Enggak bisa ya. Di atas mobil ya. Di belakang mungkin bisa, di atas mobil. Tapi syaratnya kita dalam kondisi musafir. Adapun kalau tidak safar maka tidak ya. Tidak mengapa kalau sedang musafir tidak menghadap kiblat salat sunnah. Tetapi kalau salat wajib harus turun. Ijma ulama harus turun dari kendaraan kemudian salat biasa. Kecuali bagi yang dapat uzur, kecuali yang ada uzur. Contohnya kita naik bis, sudah waktu masuk salat wajib. Kita enggak bisa turun. Beda kalau bisnya di Arab Saudi, supirnya pasti berhenti dia waktu salat. Kalau di sini supirnya kejar setoran. Dia enggak berhenti. Jalan terus ya. Tambah kenceng kita tegur dia tambah kenceng ya. Ya gimana? Ya sudah kita salat, enggak bisa menghadap kiblat, balik juga enggak bisa, tempat duduk terlalu sempit. Maka tatkala itu kita salat semampu kita meskipun tidak menghadap kiblat. Padahal seharusnya namanya salat fardu harus turun, harus menghadap kiblat, kecuali yang dapat uzur. Di antara uzur tadi saya katakan kita terjebak dalam safar, terjebak dalam bis tidak bisa turun ya. Akhirnya kita harus tiba waktu salat dalam kereta misalnya, ya sudah kita salat kemanapun kereta itu berjalan kalau kita tidak bisa menghadap kiblat. Kalau bisa menghadap kiblat maka kita harus menghadap kiblat. Kalau enggak maka beruzur, tidak mengapa. Contoh di pesawat tidak bisa menghadap kiblat. Banyak pesawat tidak ada musholanya. Yang ada musola cuma pesawat Saudi Airlines. Ya. Makanya saya suka naik Saudi Airlines kenapa? Karena ada musolanya di belakang. Ya. Tapi kalau selain Saudi Airlines tidak bisa. Jangan saya naik bisnis pun tidak bisa. Musola situ enggak boleh, peraturan enggak boleh. Padahal sudah di bisnis di depan. Tetap tidak boleh, apalagi ekonomi di belakang. Jadi ya sudah kita salat kemana saja kita mengarah karena enggak bisa kita menghadap kiblat tatkala di mana? Di pesawat ya. Taib. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sekarang bahas tentang masalah takbiratul ihram. Kita sudah niat, sudah menghadap kiblat, kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Karena diambil dari kalimat ahrama yuhrimu ihram. Ihraman itu artinya ihram, artinya pengharaman secara bahasa. Artinya pengharaman. Kenapa? Kalau orang sudah bertakbir Allahu Akbar, berarti ada perkara-perkara yang tadinya halal jadi haram. Sebelum dia salat, dia boleh makan, dia boleh ngobrol sama temannya, dia boleh menghadap selain kiblat. Begitu dia mengatakan Allahu Akbar, berarti tidak boleh lagi ngobrol, tidak boleh lagi menghadap ke kanan ke kiri. Ya, tidak boleh lagi makan dan minum, berarti semua perkara diharamkan. Kapan halal lagi? Kalau dia sudah Assalamualaikum warahmatullah, maka sudah halal lagi. Itu namanya, makanya salat dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan apa? Salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Tahrim ihramnya apa? Tahrim ihramnya dengan takbir, tahallulnya dengan salam. Sama seperti umrah, mirip dengan umrah. Umrah kalau kita mengatakan labbaik Allahumma umrah, berarti kita masuk ihram. Kalau masuk ihram sudah haram. Tidak boleh lagi bergaul sama suami, tidak boleh laki-laki tidak boleh lagi pakai songkok, tidak boleh lagi pakai baju, ya. Nanti kapan boleh lagi? Kalau sudah tahallul. Tahallulnya kalau sudah sa'i, sudah cukur rambut, sudah boleh lagi. Sama, salat pun demikian. Kalau kita takbir Allahu Akbar berarti sudah masuk pengharaman. Peraturan enggak boleh lagi makan, enggak boleh minum, enggak boleh ngobrol. Kapan tahallulnya? Kalau sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lagi makan, boleh minum, lagi ngobrol. Ya. Nah, kalau kita takbiratul ihram, kita buka dengan Allahu Akbar. Tidak boleh lafal yang lain. Berbeda dengan pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah boleh mengatakan dengan pendapat yang lain. Seperti Allahu Ajal, Allahu A'zam. Ya.
Tetapi yang benar, Nabi selama sholat tidak pernah menggunakan lafaz yang lain. Semuanya selalu Nabi mengatakan apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selain Allahu Akbar maka tidak diperbolehkan. Nah, dibahas bagaimana kalau kita sedang sholat, kemudian ada orang yang menyalami kita. Assalamualaikum Pak Haji. Lagi sholat disalami. Maka yang benar sunnahnya kita jawab dengan apa? Isyarat. Jangan kita jawab Waalaikumsalam. Kalau kita bilang Waalaikumsalam, sholat kita batal. Ya. Karena kita ngobrol sama orang. Sholat enggak boleh ngobrol kecuali sama Allah. Kalau kita ngobrol sama orang, sholatnya apa? Batal. Sudah saya bahas kan? Itu masalah orang bersin dalam sholat, dia boleh mengucapkan Alhamdulillah, tapi tidak boleh jawab kalau orang bersin kita bilang Yarhamu Kallah. Semoga Allah merahmatimu, berarti kita ngomong sama orang, berarti sholat kita batal. Di antara pembatal sholat adalah ngomong sama orang. Jadi kalau orang mengucapkan salam, kita jawab dengan isyarat. Begini atau begini terserah kita. Pokoknya kita jawab dengan apa? Isyarat. Taib. Setelah kita bertakbir, ya bagaimana cara mengangkat tangan tatkala bertakbir? Datang dalam beberapa hadis ya tentang sifat-sifat mengangkat tangan ya. Pembahasan pertama, apakah tangan ini harus menghadap kiblat? Apakah kita begini, harus begini, menghadap kiblat juga, atau boleh miring-miring sedikit? Ya, karena ada orang yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, macam-macam kan? Ada yang begini sedikit ya. Ya. Ada yang mengatakan jarinya harus menghadap kiblat. Apakah ada dalilnya? Ya, dibahas oleh para ulama, tapi zahirnya semua hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya tangan harus menghadap kiblat, hadis-hadisnya apa? Lemah. Hadis-hadisnya lemah. Jadi kita yang wajar aja enggak jadi masalah. Ya, tidak harus begini, tidak harus begini. Agak begini juga enggak jadi masalah. Yang mudahnya bagi kita. Yang mudahnya bagi kita bagaimana kita bertakbir. Bagaimana kita bertakbir. Kemudian bagaimana tangan ya. Tangan datang dalam beberapa riwayat ya. Di antaranya sejajar dengan apa? Bahu ya. Allahu Akbar berarti ya. Ada sebagian dalil bahwasanya ujung-ujungnya dekat daun telinga ya. Allahu Akbar ya. Dekat daun telinga ya. Ada sejajar juga dengan telinga. Jadi insyaallah tidak susah ya. Naik turun sedikit enggak jadi masalah ya. Yang penting antara ini ke atas. Jadi Allahu Akbar sini sedikit apa agak turun sedikit apa sejajar dengan apa? Ini juga tidak jadi masalah ya. Ya. Insyaallah mudah ya. Ada sahabat yang lihat Rasulullah agak naik sedikit, ada sahabat yang Rasulullah agak turun sedikit ya. Yang penting tangannya diangkat. Allahu Akbar. Ya, agak menghadap kiblat juga boleh, agak sini sedikit enggak apa, tapi jangan gini, Allahu Akbar. Enggak. Ya, enggak. Taib, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara rukun salat adalah berdiri. Seorang takbiratul ihram harus dalam kondisi apa? Berdiri. Tidak boleh dia bertakbiratul ihram dalam kondisi tidak berdiri. Makanya saya perlu ingatkan kalau ada orang terlambat datang salat, dia dapati imam rukuk misalnya, maka dia ingin masuk salat dia harus takbiratul apa? Ihram. Maka dia harus bertakbir dalam kondisi berdiri dulu, baru kemudian dia apa? Ruku. Ya. Jangan dia langsung ruku, karena takbiratul ihram itu harus dikerjakan dalam kondisi apa? Berdiri. Jadi kalau dia dapati imam sedang sujud, dia berdiri Allahu Akbar, baru kemudian dia takbir ikut apa? Sujud. Jangan langsung turun ke sujud, enggak. Karena takbiratul ihram harus dalam kondisi berdiri. Bagi orang ya salat wajib maka harus berdiri. Barang siapa yang mampu berdiri, kemudian dia tidak salat berdiri, maka salatnya tidak sah. Harus berdiri. Berbeda dengan salat sunnah. Kalau salat sunnah, meskipun dia mampu berdiri, kalau dia ingin duduk boleh. Salat sunnah, meskipun dia mampu untuk berdiri, tapi kalau dia ingin duduk maka tidak mengapa. Namun pahalanya tidak sempurna. Ya. Dan orang yang solatnya duduk, solat sunnah, pahalanya setengah dari orang yang solat sunnah dalam kondisi apa? Berdiri. Ini bagi orang yang mau berdiri tapi dia ingin duduk.
Enggak apa-apa. Jadi salat sunnah boleh sengaja duduk meskipun mampu apa? Berdiri, tapi pahalanya setengah. Tapi kalau salat fardu harus berdiri kecuali tidak mampu. Kecuali tidak mampu. Nah, kalau ada orang ternyata dia sakit tidak mampu berdiri sehingga dia salat wajib dalam kondisi duduk, apakah pahalanya setengah? Tidak, jawab pahalanya tetap sempurna. Kenapa? Karena dia duduk karena ada uzur. Karena dia duduk karena ada uzur. Dan Nabi SAW bersabda, "Idza maridul abdu aw safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Kalau seorang hamba dalam kondisi sakit atau bersafar, maka tetap dicatat amalnya seperti seakan-akan dia dalam kondisi sehat. Karena kebiasaan dia waktu sehat dia salatnya berdiri, tapi sekarang dia sudah tua, dia tidak mau berdiri, maka dia salatnya dalam kondisi duduk di kursi misalnya, atau dalam kondisi miring, dalam kondisi bertelekan kepada tongkatnya, tetap dia dapat pahala sempurna seakan-akan dia berdirinya apa? Sempurna. Karena dia meninggalkan berdiri karena dalam kondisi beruzur. Paham? Saya ulangi kesimpulannya. Orang salat sunnah boleh salat duduk atau tidak? Meskipun mampu berdiri, tapi pahalanya setengah. Kalau orang salat fardu boleh duduk enggak? Enggak boleh kecuali beruzur, kecuali sakit atau beruzur. Ya. Contoh uzur banyak. Contohnya dia di pesawat tidak boleh berdiri goyang, atau di kapal dia berdiri jatuh. Ya sudah dia salat dalam kondisi apa? Duduk. Contoh dalam kondisi sakit dia tidak bisa duduk, bisa berdiri, maka dia dalam kondisi duduk. Kata Rasulullah SAW, "Sholli qa'iman", salatlah dalam kondisi berdiri, fa illam tastati' fa qa'idan, kalau kau tidak mampu maka salatlah duduk, wa illam tastati' fa ala jam, kalau kau tidak mampu maka salatlah dalam kondisi berbaring. Biar Bapak bisa lewat. Oleh karenanya Nabi SAW tatkala sudah mulai tua, ya, dalam hadis Abu Dawud dari Ummu Qais binti Mihsan, anna Rasulullah SAW lamma asanna wa hamala al-lahm ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaihi. Ya, Nabi SAW tatkala sudah tua dan sudah mulai gemuk, maka Rasulullah SAW membuat sebuah tiang. Rasulullah SAW kalau salat beliau berpegang kepada tiang tersebut. Karena sudah tidak bisa salat seperti biasa karena sudah tua dan sudah mulai badan beliau gemuk. Kemudian jangan lupa kalau salat kita menghadap sutrah. Menghadap apa? Sutrah. Ya. Sutrah itu dalam hadis disebutkan kamu akhiratir rahil. Ukurannya seperti bagian belakang pelana. Kalau ibu-ibu pergi ke bapak pergi ke umrah, haji atau umrah, pergi ke tempat onta, ya. Nanti lihat di onta tersebut ada dipasang pelana untuk tempat duduk, di belakangnya seperti ada sandaran. Sandaran itulah ukuran apa? Sutra. Ya, kira-kira seginilah. Kira-kira segini, mungkin 30 cm, sekitar gitu kira-kira, ya. Kira-kira. Nah, atau 20 cm atau 25 cm, sekitar gitu. Yang bisa buat bersandar bagi orang yang naik onta. Kata Nabi, kamu akhiratir rahil, seperti bagian sandaran di pelananya onta. Nah, kita kalau sholat berusaha cari barang yang seperti itu di depan kita. Apakah tembok ini sudah melebihi, ya? Ataukah ada tas atau apa kita berdirikan, atau buku, yang penting menandakan kita sedang menghadap sutra. Kenapa? Karena sholat ini ibadah yang agung, kita tidak ingin ada yang ganggu. Makanya kalau ada orang lewat depan kita disuruh kita tolak, ya. Karena kita sedang bermunajat dengan Allah, sedang berkhulwat dengan Allah, kita menghargai, tidak boleh kita ganggu orang yang sedang sholat. Dia sedang konsentrasi. Kalau ada yang lewat kita disuruh apa? Nahan. Harus lewat di belakang sutra. Lewat di belakang sutra. Tapi hukumnya, ya, ada khilaf apakah sutra ini hukumnya wajib atau sunnah. Jumhur ulama berpendapat hukumnya sunnah, ya. Kalau tidak ada sutra tidak mengapa, tapi sebaiknya kita sholat ada sutrahnya, ya. Dan jarang orang perhatian masalah ini. Alhamdulillah sekarang orang mulai paham. Beda orang datang kemudian dia cari sutra dia taruh. Berarti dia perhatian sama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau orang sholat di hadapannya sutra, pahalanya lebih besar daripada orang sholat tanpa sutra. Karena sutra hukumnya sunnah, ya. Ya, maka berusaha kita sholat menghadap tembok, atau ada teman kita jadikan sutra, tidak apa-apa, ya. Tapi jangan pergi, suruh dia tunggu, ya. Kalau dia pergi repot, ya. Atau buku kek, atau kayu kek, atau apakah. Sebagian masjid-masjid saya lihat sudah membuat apa? Sutra, supaya orang mudah untuk sholat meskipun di tengah masjid, ya, bawa sutra dia taruh depan dia, kemudian dia sholat, ya. Kita berusaha menghidupkan sunnah, Tapi kalau memang nggak ada sutra nggak jadi masalah, ya, nggak jadi masalah. Dan jarak sutra kira-kira salah satu azru itu 3 hasta.
Kira-kira jarak sutroh yang kita pasang depan kita kira-kira ini kira-kira setengah meter ya. Kira-kira 1,5 meter depan kita. Baru kita sholat ke arah sutroh tersebut. Orang yang mau lewat di belakang kita boleh di belakang sutroh, ya, tidak jadi masalah. Kemudian waktu kita sholat, kita kemana arah pandangan mata kita? Ke arah mana pandangan mata kita? Datang dalam sebagian hadis bahwasanya Rasulullah SAW, ya, kalau sholat maka beliau meletakkan pandangannya ke arah tempat sujud beliau. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya. Dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, aina adha'u basari fi salat?" Ya Rasulullah, kemana aku letakkan pandanganku tatkala aku sedang salat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inda mawdhi'i sujudika ya Anas. Kau letakkan pandanganmu ke arah tempat sujudmu wahai Anas. Namun hadis ini diperselisihkan, sebagian mengatakan hadisnya hasan, sebagian banyak yang mengatakan hadisnya lemah, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Hadisnya sepertinya lemah, ya. Oleh karenanya ada hadis-hadis lain yang secara zahir bertentangan dengan hadis ini. Nanti akan kita jelaskan. Jadi tidak ada dalil secara khusus tatkala kita salat harus menghadap mana, kecuali hadis tentang Rasulullah SAW kalau sedang tasyahud, ya, la yujawizu basarahu isyaratahu. Rasulullah SAW pandangannya ke arah apa? Jarinya. Dia tidak pandang lebih jauh, pandang ke arah jarinya, konsentrasi Nabi SAW berdoa, ya. Selain itu tidak ada dalil yang kuat bahwasanya harus melihat ke bawah, ya. Yang dilarang tidak boleh seorang salat melihat ke atas, dilarang. Rasulullah SAW melarang seorang tatkala salat dia melihat mana ke atas karena dia sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menunjukkan kondisi dia tunduk kepada Allah di antaranya dengan melihat ke bawah, ya. Jangan tidak boleh melihat ke atas. Oleh karenanya kalau kita salat, ya, yang penting bagaimana kita bisa lebih khusyuk, ya. Kalau kita lagi sujud, ya kita ke arah, lagi rukuk kita ke arah sujud, atau kita melihat depan kita, yang penting mudah bagi kita sesuai dengan bagaimana posisi kita tatkala rukuk, ya. Karena sebagian orang terpaksa tatkala dia harus berpatokan pada melihat posisi sujud, tatkala dia rukuk kepalanya dia angkat sehingga dia melihat daerah apa? Sujudnya, sehingga kepalanya tidak lurus. Padahal Nabi kalau rukuk dia kepalanya apa? Lurus. Kenapa dia menganggap hadis ini sahih? Dan memang ada sebagian ulama yang mensahihkan dan dia praktekkan dalam segala kondisi. Sehingga tatkala dia rukuk pun dia berusaha melihat ke depan sehingga kepalanya harus terangkat sedikit. Padahal Nabi waktu rukuk kepalanya apa? Datar, ya. Jadi yang benar, yang mudah bagi kita bagaimana agar kita bisa lebih khusyuk, ya. Dan tidak boleh kita nengok kanan kiri, ya. Kecuali kalau ada keperluan, ada hajat, ada dengar suara bahaya kita nengok enggak jadi masalah. Ada anak kecil lagi kita pegang enggak apa-apa, ya. Tapi asalnya tidak boleh kita lihat kanan kiri karena itu menunjukkan orang yang sedang tidak khusyuk. Kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, pemberi rezeki kita, yang menentukan kita mau surga atau masuk neraka. Di hadapan kita Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang lewat pun kita harus tahan. Kenapa? Kita sedang bermunajat. Maka jangan kita mengalihkan penglihatan kita yang ini menunjukkan kita tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis-hadis, ya, bahwasanya para sahabat mengetahui bacaan Nabi dengan gerakan jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti para sahabat lihat ke mana? Ke depan berarti. Kalau lihat ke bawah enggak bakalan lihat jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak. Ini menunjukkan jenggot Nabi lebat dan mereka melihat gerakan jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka salat lihatnya ke mana? Ke depan, ya. Oleh karena orang Arab Saudi rata-rata mereka tidak mesti lihat ke bawah. Sebagian mereka salat lihat ke depan. Ya, mungkin ibu sering lihat mungkin di YouTube atau di foto. Kadang-kadang mereka lihat salat ke depan. Pokoknya bagaimana kita lebih khusyuk. Kalau kita lihat ke depan ternyata ada gangguan, ya kita lihat ke bawah. Ya, memang lebih sempurna kalau lihat ke bawah. Ya, saya katakan lebih baik kita lihat ke bawah supaya tidak terganggu dengan apa? Gangguan. Tapi kalau kita mungkin di hadapan Ka'bah, pingin salat sambil lihat Ka'bah, enggak jadi masalah, sambil lihat ke depan atau sambil lihat imamnya, tidak. Karena dalam hadis-hadis juga yang lain para sahabat mensifati bagaimana sifat salat Nabi dengan baik.
Rasulullah begini waktu ngangkat Hasan atau Husain. Kalau mereka lihat ke bawah nggak mungkin ngelihat. Paham? Kalau mereka lihat ke daerah sujud nggak mungkin mereka melihat gerakan-gerakan Nabi tersebut. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari ya, tatkala menurut beliau tidak ada hadis-hadis yang sahih tentang melihat tempat sujud, maka beliau membuat bab dalam kitab sahihnya dengan judul bab Raf'ul Basari ilal imami fi salat. Bab tentang mengangkat pandangan melihat imam tatkala sedang salat. Jadi boleh ya. Ya saya katakan, saya ulangi, kita memandang kemana saja, tentu yang ke bawah lebih baik agar lebih apa? Konsen. Tapi bukan berarti tidak boleh lihat ke depan. Boleh. Karena para sahabat mensifati salat Nabi seperti apa, mereka lihat ya, kemudian mereka juga melihat gerakan jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan mereka juga lihat ke depan. Azan ya. Kita stop dulu ya. Kita praktekkan salatnya yang sudah kita ajarkan tadi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan, kita perlu ingatkan bahwa ini masalah fikih, dan kalau masalah fikih memang timbul perselisihan di kalangan para ulama. Selama perselisihan tersebut dibangun di atas dalil, maka kita harus saling menghargai, harus saling toleransi, dan kita berusaha menjadi pendapat yang lebih kuat berdasarkan ilmu yang kita miliki. Baik, jadi tadi sudah kita jelaskan tentang menghadap kiblat, kemudian mengangkat tangan, takbiratul ihram. Kemudian juga jangan lupa waktu berdiri, berdirinya kedua kaki jangan ditempelkan, tapi dibuka yang wajar. Ya, dibuka yang wajar, di mana nanti kita bisa lama untuk berdiri. Apalagi disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, kalau sholat sangat lama, tentunya kalau seorang berdiri dalam kondisi kanan dan kiri ditempelkan, dia tidak akan kuat berdiri lama. Ya, tapi dia berdiri dengan wajar, membuka kaki yang wajar, jangan juga sampai apa? Lebar sekali, tidak juga ya. Saya lihat sebagian orang seperti itu waktu sholat, dia menempelkan kakinya yang sebenarnya tidak mau sebelah kanan, tidak mau sebelah kiri, tidak mau ditempel, dia buka kakinya lebar-lebar. Tidak juga seperti itu ya. Tidak mau ya sudah ya, mau diapain ya. Dia jangan maksa buka kanan lebar, kiri juga lebar, akhirnya kelebaran. Setelah itu membaca doa al-istiftah. Doa al-istiftah datang dalam hadis-hadis Nabi SAW banyak bentuk-bentuk doa istiftah. Sunnahnya kita baca salah satunya, tidak seluruhnya. Karena disebutkan Nabi SAW hanya diam sebentar. Kalau seandainya Nabi membaca seluruhnya, tentunya Nabi diamnya lama. Kemudian yang sahabat yang meriwayatkan doa istiftah ini, lain sahabat yang mendoakan doa istiftah ini, lain lagi sahabat yang meriwayatkan doa istiftah ini. Ini menunjukkan Nabi membacanya secara variasi. Terkadang Nabi baca yang ini, terkadang Nabi baca yang ini, terkadang Nabi baca yang ini, terkadang Nabi baca yang ini. Tidak digabungkan semuanya dalam sekali sholat. Karena kalau digabungkan banyak sekali doa istiftah. Ada 4 atau 5 atau lebih, kurang daripada itu. Oleh karena sebenarnya kita pilih salah satu, dan kalau bisa kita bervariasi sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menjelaskan di antara faedah variasi membaca doa istiftah, kita lebih khusyuk. Karena kalau kita doa istiftah cuma satu, akhirnya terbiasa, begitu kita Allahu Akbar, otomatis mulutnya ngomong meskipun pikiran kemana-mana. Tapi kalau kita ganti hari ini salat asar ganti yang lain, maka konsentrasi kita bisa terus konsen tatkala sholat, ya. Paham ya? Jadi tidak digabungkan menjadi satu ya, tapi masing-masing dibaca. Di antara doa istiftah tersebut seperti Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ini biasanya kalau saudara-saudara Muhammadiyah banyak yang hafal ini. Ya, Muhammadiyah banyak hafal ini. Padahal yang lain juga boleh, semuanya boleh. Hadis yang lain berita di hadis Abu Hurairah. Kemudian ada hadis dari Ali bin Abi Thalib. Nabi SAW ya, salatnya dengan istiftah wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana 'abduk. Zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi. Faghfir li dhunubi jami'an. Yang bagian atas kita hafal, yang bagian bawah enggak? Biasanya saudara-saudara kita di NU hafal ya. Semuanya padahal boleh. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha la yusrifu anni sayyi'aha illa anta. Labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu bi yadayk wasyarru laysa ilayk. Ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca panjang ini, imamnya disangka lupa. Enggak mulai-mulai. Contoh lagi, ya, doa yang pendek yang bisa juga kita hafal. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup, bisa juga. Di antara juga doa istiftah, subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini juga sering dibaca. Jadi ada beberapa doa istiftah, kita baca salah satunya. Kalau seorang masuk kemudian mendapati imam dia masbuk, dia masuk ke rakaat kedua misalnya. Apakah dia boleh baca istiftah? Jawabannya iya. Karena dia baru awal masuk dalam apa? Salatnya. Selama dia tidak takut ketinggalan imam keburu apa? Rukuk. Ya. Misalnya dia masuk ke rakaat kedua, imam sudah selesai, imam baca istiftahnya di rakaat pertama. Nah kita yang masuk rakaat kedua, apa kita baca istiftah? Iya, kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan langsung kita baca Al-Fatihah. Karena istiftah hukumnya sunnah. Seandainya tidak dibaca juga tidak mengapa. Kalau seorang ustaz dia baca Allahu Akbar, tahu-tahu dia lupa baca istiftah, langsung dia baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, masuk baca Al-Fatihah. Apakah dia baca istiftah? Tidak usah, karena sudah terlewat. Dia istiftah itu di awal apa? Di awal. Begitu Allahu Akbar takbiratul ihram langsung baca istiftah. Kalau dia sudah buka dengan bacaan yang lain, berarti sudah terlewat, tidak perlu dia ulangi lagi. Namun istiftah dibaca tatkala dia mendapati, kalau dia masbuk, hanya dia baca istiftah kalau dia mendapati imam dalam kondisi berdiri. Seandainya dia masbuk, dia mendapati imam dalam kondisi tasyahud, maka dia cukup bertakbir takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian dia apa? Duduk. Jangan baca istiftah di situ, ya. Langsung baca doa apa? Tasyahud. Dia boleh baca doa istiftah kalau dia masbuk dan dia mendapati imam dalam kondisi apa? Berdiri. Selama masih mungkin dia mendapati bacaan imam. Kalau ternyata imam sebentar lagi mau rukuk, ya sudah langsung baca saja Al-Fatihah. Ya. Setelah baca istiftah, kemudian berta'awudz dengan baca A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi, atau mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cukup A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Setelah mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru kemudian dia membaca Al-Fatihah. Nah, membaca Al-Fatihah, Al-Fatihah sendiri ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk salah satu ayat dari Al-Fatihah? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dari Al-Fatihah, tapi dia hanyalah pembuka surat sebagaimana kita membaca surat-surat yang lain. Kalau kita baca Al-Fatihah kita buka dengan Bismillah. Kalau kita baca ayat kursi, kalau kita baca surat An-Nas kita buka dengan apa? Bismillah. Kita baca Al-Baqarah kita buka dengan Bismillah. Seandainya Bismillahirrahmanirrahim bagian daripada Al-Fatihah, maka kita bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Paham? Dua kali karena Bismillah termasuk dari Al-Fatihah. Ini pendapat sebagian ulama, di antaranya mazhab Malikiyah. Sebagian ulama mengatakan tidak, Bismillah termasuk daripada Al-Fatihah, ya. Kita tidak perlu baca lagi Bismillah karena Bismillah sudah termaktub dalam Al-Fatihah. Intinya supaya kita keluar dari khilaf, kita baca saja Bismillah, enggak apa-apa. Baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, baru kita baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, karena sebagian ulama berpendapat Bismillah termasuk Al-Fatihah, sebagian ulama mengatakan Bismillah tidak termasuk Al-Fatihah. Nah, yang berpendapat Bismillah termasuk Al-Fatihah, apakah dijahar atau tidak? Ya. Apakah dikeraskan atau tidak? Jumhur ulama berpendapat bahwasanya Bismillah tidak perlu dikeraskan, dibaca dengan sir saja. Ya, berdasarkan hadis-hadis yang banyak
yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjaharkan bismillah. Seperti dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar kanu yaftatihuna salata bi alhamdulillahi rabbil alamin." Adalah Nabi, Abu Bakar dan Umar, mereka membuka salat mereka dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Seandainya Nabi dan Abu Bakar dan Umar menjaharkan bismillah, pasti Anas mengatakan mereka membuka salat mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan kalaupun mereka baca bismillah maka disirkan. Yang dikeraskan cuma alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bahkan dalam lafal Muslim, falam asma ahadan minhum yaqra bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak mendengar dari seorang pun dari mereka, baik Nabi, Abu Bakar atau Umar menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil yang kuat karena Anas bin Malik hidup bersama Nabi, menjadi pembantu Nabi sekitar 10 tahun, kemudian bertemu zaman Abu Bakar dan Umar sekitar 25 tahun. Ya, jadi dia tahu betul tentang bagaimana sifat salatnya Nabi dan Abu Bakar dan Umar, dan dia mengatakan saya tidak mendengar mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Dari sini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Berbeda dengan ulama Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah menganggap bismillahirrahmanirrahim hendaknya dijaharkan, ya. Maka kita tinggal di tanah air kita kebanyakan orang-orang bermadzhab Syafi'iyah. Maka wajar jika mereka membesarkan bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak usah ribut masalah ini. Ya. Saya pernah sholat gara-gara tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim jadi ribut, ya. Yang ribut ada imam, ya. Dia terlambat datang, saya disuruh jadi imam. Karena dia terlambat datang dia jadi masbuk. Gara-gara saya tidak baca bismillah dia ribut habis itu. Tapi ributnya setelah saya pergi. Seandainya saya masih di situ, ya saya paling dialog. Cuma karena saya sudah pergi, dia ribut belakangan. Ya. Sebenarnya ini salah, ini karena kejahilan. Ini masalah sunnah saja, tidak masalah wajib. Ya, masalah membesarkan bismillah atau tidak, ini tidak ada hubungannya dengan dosa atau tidak, sah atau tidak, enggak ada hubungannya. Masalahnya dianjurkan atau tidak. Ada imam baca besarkan bismillah enggak apa-apa, tidak juga enggak usah dipermasalahkan. Ya kalau dia pergi, mungkin ini belum pernah umrah dan haji. Kalau dia umrah dia mau ribut sama imam-imam Masjid Nabawi, tidak ngeraskan apa? Bismillah. Ya. Terkadang orang tatkala keluar negeri, maka dia akan terbuka wawasan, bahwasanya ada pendapat lain sehingga dia lebih berlapang dada. Intinya ini masalah khilafiyah, tapi yang benar bahwasanya tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Bahkan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mughaffal, dia menganggap membaca bismillah dengan keras ini perkara yang baru. Ya. Anaknya berkata, yaitu Yazid bin Abdullah bin Mughaffal, Sami'ani abi wa ana fi salat. Ayahku mendengarkan aku sementara aku sedang salat, aku membaca bismillahirrahmanirrahim. Mengeraskan. Maka ayahku menegur. Ayahnya ini sahabat. Ai bunayya, wahai putraku, muhdats ini perkara baru. Iyyaka wal hadats, hati-hatilah engkau dari perkara yang baru. Walam ara ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abghadha ilaihi al hadath. Aku tidak melihat ada seorang pun yang paling benci dengan perkara yang baru dalam agama seperti para sahabat. Ya. Kata anaknya, aku tidak melihat seorang yang paling benci terhadap perkara yang baru seperti ayahku. Dia sangat benci dengan perkara yang baru. Kemudian ayahnya berkata, "Waqad shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abi Bakrin wa ma'a Umar wa Utsman falam asma' ahadan minhum yaquluha." Aku pernah salat di belakang Nabi, salat di belakang Abu Bakar, salat di belakang Umar, salat di belakang Utsman, aku tidak mendengar mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Fala taqulha, maka jangan kau ucapkan idza shallaita, jika kau salat. Tapi katakanlah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya katakan memang ini masalah khilafiyah, tapi pendapat yang lebih kuat tidak perlu menjaharkan apa? Bismillah. Jadi bismillah kita sirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru kita keraskan alhamdulillahnya. Tapi saya ulangi lagi, tidak perlu kita ributkan, ini masalah khilafiyah, kita berlapang dada. Baik, bahasan berikutnya di mana kita meletakkan tangan kita kalau kita sudah berdiri. Ya. Yang masyhur di antara teman-teman sunnah, apalagi awal saya ngaji, kalau kita salat kita meletakkan di dada. Karena waktu itu memang bukunya Syekh Albani rahimahullah sangat populer, sifat salat Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Dan buku itu buku yang penuh berkah, banyak orang dapat hidayah gara-gara membaca sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mengajarkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah. Dan Syekh Albani beliau menghasankan hadis tentang tatkala salat meletakkan di dada. Dan sebagian ulama atau banyak ulama menyatakan hadis tersebut lemah. Jadi ada khilaf tentang masalah apakah sunnah meletakkan tangan di dada atau tidak. Tapi sebelum kita membahas masalah itu, kita bahas dulu bagaimana posisi tangan. Bagaimana posisi tangan tatkala sedang salat, ya. Ada dua posisi yang datang dalam hadis-hadis. Yang pertama adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Daud dan Nasa'i dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya tsumma wada'a yadahu al-yumna ala dhahri kaffaihi al-yusra wa rusghi was-sa'id. Maka Nabi meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kirinya, kemudian di atas rusuk was-sa'id, mengenai ini dan mengenai ini. Jadi begini. Jadi tangannya ini mengenai punggung tangan kiri, plus mengenai pergelangan, plus mengenai sedikit dari lengan. Ini cara pertama, paham? Jadi kenanya 3. Punggung tangan kiri, jadi Ini telapak tangan kanan menempel pada punggung tangan kiri plus pergelangan tangan plus sebagian dari dari lengan. Jadi begini. Meletakkan seperti ini. Ya, seperti ini. Ini salah satu cara. Cara yang kedua, ya, yaitu meletakkan tangan kanan diletakkan di pergelangan di lengan tangan kiri. Jadi begini. Saya ulangi jadi 2 cara. Begini, ya. Atau begini. Ya, kalau begini, ya. Begini, ya. Jadi mengenai 3, 1, 2, 3 atau langsung semuanya begini di pergelangan apa? Di lengan tangan. Boleh dua-duanya, enggak jadi masalah. Kemudian kita meletakkan kedua tangan kita tatkala kita dalam kondisi berdiri. Adapun kalau kita ruku, ya jangan. Apalagi kalau sujud, jangan. Kita cuma tatkala dalam kondisi berdiri. Jika seorang salat dalam kondisi duduk dia tidak bisa berdiri, maka jika dia sedang dalam kondisi berdiri seharusnya, maka dia meletakkan kedua tangannya. Ya. Ada orang salatnya duduk, maka begitu takbiratul ihram Allahu Akbar berarti sebenarnya dia dalam kondisi berdiri, maka dia letakkan kedua tangannya seperti itu. Tetapi kalau dia dalam kondisi ruku atau sujud, ya maka tidak boleh. Kalau timbul pertanyaan, kapan seorang boleh dalam keadaan duduk meletakkan kedua tangannya? Kapan? Jika dia salatnya dalam kondisi duduk. Paham atau tidak? Saya ulangi, kita tidak meletakkan tangan kita kecuali dalam kondisi berdiri. Atau kita memang salatnya sejak awal sudah salat duduk. Maka tatkala kita sedang baca Al-Fatihah sama surat, kita meletakkan kedua tangan. Nah, apakah kalau kita sami Allahu liman hamidah, kita meletakkan kedua tangan atau kita menjulurkan kedua tangan? Ya. Maka ini khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Tetapi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau berkata, arju alla yadhiku dzalik. Ya. Imam Ahmad mengatakan semoga tidak mengapa. Semoga tidak mengapa. Ini dalil yang menguatkan bahwasanya sebaiknya tidak perlu. Sebaiknya tidak perlu karena sunnah-sunnahnya tidak ma'ruf sehingga Imam Ahmad mengatakan semoga tidak mengapa. Tatkala Imam Ahmad mengatakan semoga tidak mengapa berarti asalnya tidak demikian. Paham maksudnya? Berarti asalnya sami Allahu liman hamidah tangannya diturunkan. Tapi kalau ada yang meletakkan kedua tangan, enggak jadi masalah. Itu masalah khilafiyah dan Imam Ahmad mengatakan semoga tidak mengapa. Tapi saya lebih memilih sami Allahu liman hamidah tangan dijulurkan. Baik, kita pembahasan di mana kita meletakkan
tangan kita waktu kita meletakkan menggenggam kedua tangan tatkala kita bersedekap. Maka riwayat yang disahihkan oleh Syekh Albani atau dihasilkan oleh Syekh Albani adalah di atas dada, ya. Tetapi saya katakan tadi banyak ulama yang menilai hadis tersebut hadis yang lemah, ya. Meskipun datang dalam beberapa riwayat tapi semuanya lemah sehingga tidak bisa saling menguatkan. Dan saya lebih condong kepada pendapat tersebut, apalagi diriwayatkan dari sebagian sahabat mereka mempraktekkan tidak demikian. Sebagian mereka meletakkan di atas pusar, sebagian mereka meletakkan di bawah pusar. Oleh karenanya yang benar wallahu a'lam bishawab, bahwasanya tidak ada hadis yang tegas menjelaskan di mana posisi tangan tatkala kita sedang berdiri. Dari situ perkaranya bebas. Yang enak saja bagi kita seperti apa. Sebagian riwayat, sebagian sahabat meletakkan di perutnya di atas pusar, sebagian lagi di bawah pusar. Ada hadis tentang di bawah pusar tapi hadisnya lemah. Jadi tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan di mana posisi tangan. Jadi kita sholat yang enak saja, yang mudahnya gimana ya? Yang mudahnya bagaimana? Jadi bisa. Bagi yang berpendapat bahwasanya di tangan sahih ya dia letakkan di dada sahih, berarti dia letakkan di atas dada. Bagi yang menganggap dhaif ya bebas, ini boleh. Di perut boleh, di bawah pusat juga Pak. Boleh. Yang enak saja ya. Yang bagaimana? Enaknya saja. Adapun sebelah kiri tidak boleh. Sebagian orang Allahu Akbar. Itu salah. Coba tanya kenapa sebelah kiri? Bermacam-macam ternyata pendapat. Saya pernah nanya, kenapa taruh tangan sebelah kiri? Ada yang mengatakan itu zaman waktu itu Umar atau Khalid bin Walid sedang pegang pedang, siap perang. Lah kamu kan nggak pegang pedang. Kalau itu ya sudah sebabnya sudah hilang, jangan dilanjutkan. Ada yang mengatakan karena hati sebelah sini. Bagi kita menutup hati jangan sampai diganggu oleh syaitan. Padahal syaitan ganggunya di jantung, di hati. Kalaupun kamu tutup sini dia lewat belakang. Jadi ini tidak ada dalilnya. Itu hanya perasaan dan kita beragama bukan pakai perasaan. Ada juga yang begini. Allahu Akbar diputar. Saya nggak tahu juga kenapa itu. Allahu Akbar. Dia mungkin saya nggak tahu mungkin dia tidak pengin kiri duluan, dia pengin kanan duluan. Kanan duluan, setelah kiri sudah mau sampai dia putar kanan begini. Ya sama saja kan kiri juga di atas, sama saja ya. Ya. Jadi kita tidak pakai perasaan tapi pakai dalil. Jadi masalah meletakkan tangan ya, kita boleh letakkan di yang mudahnya saja. Yang ringan ya, yang rileks bagi kita seperti apa. Ya karena kalau di dada seakan-akan juga terlalu iya, terlalu tinggi. Kita santai aja. Karena kalau di dada kita mempraktekkan begini susah. Kan tadi saya bilang Nabi diriwayatkan dua, ada yang begini, ada yang begini kan. Kalau di dada agak susah begini ya. Ya bisa juga, bisa dipaksa juga. Bikin juga bisa. Ya. Ya, tapi ya karena hadisnya lemah ya biasa saja begini yang biasa saja, yang enak bagi kita bagaimana? Yang enak bagi kita bagaimana biar bisa bertahan lama dalam salat. Tinggal 10 menit. Tanya jawab apa lanjut? Tanya jawab juga mau tanya jawab? 10 menit enggak ada faedahnya. Tanya jawab aja deh. Ya mudah-mudahan bisa lanjutkan. Iya insyaallah nanti. Tinggal 10 menit, yang mau bertanya saya persilahkan. Tentang apa yang telah lewat ya, nanti lanjutannya insyaallah di sesi berikutnya. Ya, silakan. Enggak perlu dilafalkan niat ya. Niat itu ada bacaan ini apa bebas aja misalnya saya sengaja niat zuhur. Ya, tidak ada lafal tertentu, tapi kita niatkan dalam diri kita ingin salat Duhur. Ingin salat duhur dan kita tahu salat duhur itu 4 rakaat. Sudah otomatis, kita enggak usah bilang sudah otomatis. Kalau kita bilang duhur, sudah otomatis kita salat 4 rakaat, sudah otomatis kita jadi makmum. Ya, jadi tidak usah dipersulit. Jadi kita pokoknya saya ingin salat duhur sebagai makmum kita udah ngerti. Yang penting terbetik kita ingin salat Duhur. Seperti itu. Sudah cukup. Ya sama, dia sudah otomatis saya ingin jadi imam selesai. Ya. Ya, kalau dia jadi makmum dia ngerti dia sebagai makmum, kalau dia jadi imam dia ngerti dia sebagai Imam. Ya. Tidak perlu dia baca dalam hatinya. Jadi sebagaimana tidak harus dilafalkan, tidak harus juga dia baca dalam hatinya. Pokoknya dia ngerti hatinya dia sebagai salat duhur 4 rakaat.
makmum atau imam dia ngerti akan hal tersebut. Karena sebagian orang gara-gara dia tidak tahu melafalkan niat, akhirnya terkadang dia tidak jadi sholat. Sekarang ada orang musafir, dia nggak pernah belajar fikih sholat. Terus dia bingung mau sholat jamak qashar, jamak takhir, bingung dia. Niatnya gimana ini? Bingung dia. Karena dia sebagian orang menyangka melafalkannya itu syarat sholat, padahal tidak. Yang syarat sholat itu dalam niat itu. Yang diucapkan itu menurut ulama Syafi'iyah pun bukan syarat, tapi hanya dianjurkan. Yang benar tidak dianjurkan. Tapi maksud saya kalau kita pun mengikuti mazhab Syafi'i, maka melafalkan itu bukan syarat sah sholat. Syaratnya tetap dalam apa? Dalam hati. Melafalkan itu hanyalah untuk memantapkan menurut mereka. Tapi menurut kita yang benar tidak usah dilafalkan karena Nabi dan para sahabat, ribuan sahabat tidak ada yang melafalkan niatnya. Tapi ada lagi yang bertanya? Silakan. Oh tadi sudah kita jelaskan hadis tentang melihat tempat sujud, hadisnya apa? Lemah. Jadi kita lihat ke bawah tapi tidak harus ke tempat sujud, agak ke depan sedikit, yang penting mudah bagi kita. Ya, mudah bagi kita. Apakah merem? Enggak, tidak makruh merem. Jangan merem, tidak boleh apa? Merem. Kecuali kalau ada kondisi yang mengganggu kita benar-benar. Contoh kita lagi sholat atau ada anak depan kita joget-joget, sudah tutup mata aja. Ya kan kalau kita tergoda sama dia atau apa yang lewat depan kita tutup mata. Tapi kalau enggak ada sebabnya maka kita buka mata. Kalau enggak ada sebab yang mengganggu, kita buka mata. Biasakan kita khusyuk dengan buka mata ya. Para sahabat dulu mereka sholat buka mata. Nabi SAW juga sholat buka mata. Bahkan terkadang Nabi melihat sebagian sahabat bagaimana sholat mereka ya. Sahabat melihat Nabi gerakan apa? Gerakan jenggot beliau. Sahabat melihat Nabi tatkala sholat menggendong Umamah putri cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mereka lihat gerakan-gerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang benar salat tidak tutup mata kecuali kalau ada halangan, misalnya ada gangguan di hadapan kita, kalau kita buka mata terganggu terus, maka kita tutup mata. Misalnya kita salat di mall, tahu-tahu ada cewek lewat tutup mata. Jangan malah dibuka matanya ya. Enggak, itu enggak benar. Yang lebih benar salat sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ada sebabnya. Kecuali ada sebabnya yang mengganggu kita, maka kita tutup mata. Kalau enggak ada sebabnya, maka kita biasakan untuk apa? Buka mata seperti biasa. Ya, silakan. Doa istiftah kenapa? Wallahu alam, ya, mungkin ada perincian seperti itu, tapi asalnya boleh, tidak jadi masalah. Ini dibaca di sini, dibaca ini enggak jadi masalah ya. Kebetulan mungkin yang meriwayatkan pas Nabi baca maghrib, mungkin saja saya tidak tahu ya. Tetapi para ulama mengatakan tidak jadi masalah. Membaca ini kapan, ini baca kapan enggak jadi masalah. Semuanya doa iftitah. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Bentar. Enggak bisa bangun lagi, maksudnya gimana? Oh, enggak kuat. Kalau memang dia kalau sujud enggak bisa bangun lagi, jangan paksa sujud. Susah, maka dia cukup isyarat. Kalau memang dia tidak bisa sujud. Jadi tapi isyaratnya sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Kalau memang dia tidak mampu. Ya, kalau berdiri, kalau dia enggak mampu duduk, berarti dia beruzur. Saya katakan orang yang mampu berdiri salat berdiri, maka harus berdiri kalau salat fardu. Kalau salat sunnah boleh langsung duduk, enggak jadi masalah. Tapi kalau salat fardu, kalau dia mampu berdiri maka harus berdiri. Kalau tidak mampu berdiri boleh langsung duduk. Mungkin umurnya sudah tua, dia enggak mampu, kalau berdiri gemetar, jangan dipaksa. Dia boleh salat dalam kondisi apa? Duduk. Nanti rukunya agak miring, sujudnya lebih miring lagi. Silakan. Terus? Iya. Kita lagi sholat, dia lewat depan kita. Enggak, jadi kalau kita di Masjid Haram atau di Masjid Nabawi dalam kondisi sangat padat, asalnya tidak boleh orang lewat depan kita. Tapi kata para ulama kalau kondisinya darurat, maka tidak usah kita tahan.
Enggak usah kita tahan, biarin aja dia lewat. Ya, karena memang kondisinya apa? Darurat. Kalau kita tahan-tahan dia enggak bisa keluar dari Masjid Haram. Semuanya tahan dia enggak bisa keluar. Mungkin buang angin, pengin apa, pengin buang air kecil ya. Ya. Terpisah dengan istrinya begini-gini, tunggu kelamaan 5 menit lagi baru selesai sholat. Istrinya sudah pergi kemana entah. Jadi darurat tidak jadi masalah. Adapun kalau dalam kondisi tidak sepi, tapi itu jarang. Kalau di Masjid Nabawi mungkin ada kondisi sepi. Kalau Masjid Haram selalu ramai, selalu apa? Ramai, maka tidak usah kita tahan. Baik, satu pertanyaan lagi terakhir. Iya, silakan. Silakan. Nah, berdua-duanya apa sekalian. Ada balita ya, ya. Tapi misalnya pampersnya itu di rumah tipis itu bagaimana? Apakah sholat besar dan kedua? Karena kan tangan kita tersingkap, jadi hastanya kan misalnya kelihatan masih sama. Wallahu alam. Kita tunda pada pertemuan berikutnya. Pertanyaan selesai. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.